Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan saya Pak Khairil, Guru Bahasa Indonesia SMA Yadika 4. Tadi Bapak sudah menyanyikan sepenggalan lagu. Di lagu tersebut ya, mengisikan cara membuat sebuah layang-layang. Sama seperti pelajaran yang akan kita bahas, yaitu mengenai teks prosedur atau cara membuat. Nah, oke, bagaimana kelanjutannya? Tetap di sini. Siapkan buku catatannya, kita langsung masuk ke materi. Anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Tapi, sebelumnya kita harus cari tahu dulu, apa sih teks prosedur itu? Nah, teks prosedur adalah kalimat yang berisi cara atau langkah-langkah untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu dengan tepat. Di sini kalian sudah mulai paham kan mengenai teks prosedur. Selanjutnya kita akan cari tahu apa sih struktur dari teks prosedur. Dalam penyusunannya, teks prosedur memiliki 5 struktur. Apa saja sih struktur dari teks prosedur? Nah, yang pertama ada judul, lalu ada tujuan, setelah itu ada material atau alat dan bahan, lalu ada langkah dan cara. Setelah itu ada penutup. Yang pertama kita bahas mengenai judul. Judul adalah subtopik yang akan dibahas di dalam teks prosedur itu. Apa sih yang ingin kalian buat? Nah, itu biasanya kalian tulis di judul. Lalu yang kedua ada tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari apa yang ingin kamu buat. Nanti akan dituliskan di teks prosedur pada bagian tujuan. Yang ketiga, ada material atau alat dan bahan. Nah, material atau alat dan bahan adalah komponen-komponen atau bahan-bahan yang kalian gunakan dalam membuat sesuatu tersebut. Lalu yang keempat, ada langkah atau cara. Langkah atau cara ini adalah susunan-susunan, tahap demi tahap, hal-hal apa yang ingin kalian lakukan di dalam membuat sesuatu tersebut. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini adalah hal-hal yang ingin kalian sampaikan sebagai ucapan-ucapan di dalam teks prosedur di bagian akhir. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui mengenai struktur dari teks prosedur. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis teks prosedur. Nah, jenis-jenis teks prosedur ini ada 3. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana. Lalu yang kedua, ada teks prosedur protokol. Yang ketiga, ada jenis teks prosedur kompleks. Lalu, apa ya beda ketiganya? Nah, untuk teks prosedur sederhana, isinya relatif singkat. Ya, langsung menyampaikan apa yang ingin ditujukan di dalam membuat teks prosedur tentunya. Lalu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol itu adalah teks prosedur yang langkahnya bisa diubah-ubah, ya, langkahnya bisa diubah-ubah, jadi tidak harus berurutan, dan itu adalah jenis-jenis teks prosedur yang relatif simple sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang isinya padat, merinci, ya, dalam artian memiliki paragraf yang lebih panjang biasanya. Dan itulah beda ketiganya dari jenis-jenis teks prosedur. Nah, kalian sudah mengetahui struktur, lalu jenis-jenis teks prosedur, ya kan? Sekarang coba kita saksikan ada tayangan mengenai cara membuat sesuatu. Oke, tetap simak dan saksikan.
Jumpa lagi di Masak Praktis Ekonomis di Dapur Ireng Manis. Hai semua, di video kali ini aku akan membagikan tips cara merebus daging supaya cepat empuk tanpa presto dan hemat gas. Oke, siapkan daging yang akan direbus. Di sini aku akan merebus 500 gram daging yang sudah aku potong-potong. Boleh juga direbus secara utuh. Lalu siapkan panci, masukkan air secukupnya sampai daging terendam dengan air. Rebus air sampai mendidih. Lalu kemudian setelah mendidih, masukkan daging. Rebus daging sampai airnya mendidih. Lalu setelah mendidih tutup panci. Rebus selama 5 menit ya. Kita timer selama 5 menit. Dan ingat, selama merebus jangan pernah buka tutup panci. Oke, setelah 5 menit matikan api. Diamkan selama 30 menit. Jangan buka tutup panci. Setelah 30 menit, nyalakan kembali kompornya dan rebus lagi dagingnya sampai airnya mendidih. Setelah mendidih, kita timer selama 7 menit dan direbus lagi selama 7 menit ya teman-teman. Tetap jangan buka tutup panci. Setelah 7 menit, matikan kompor. Selanjutnya, ini bisa didiamkan 15 menit sampai 30 menit tergantung tingkat keempukan daging yang teman-teman inginkan. Jadi, semakin lama teman-teman mendiamkan daging, akan semakin empuk juga dagingnya. Nah, selesai sudah teman-teman. Dagingnya siap untuk diolah menjadi masakan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bagaimana? Belajar teks prosedur itu mudah bukan? Nah, tapi kayaknya masih ada yang kurang. Tapi apa ya? Bapak, kebahasan teks prosedur kan belum dibahas. Nah, ayo. Makasih loh udah diingatkan. Ya, kebahasan pada teks prosedur belum kita bahas. Oke, kebahasan pada teks prosedur akan kita bahas berikut ini. Sekarang kita lihat kebahasan teks prosedur yang pertama ada konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal adalah nama lain dari kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis atau berurutan. Contohnya dari konjungsi temporal seperti kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, dan setelah itu. Yang kedua, ada kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif berisi tentang kalimat perintah atau larangan. Pembaca wajib mentaati kata kerja imperatif yang ada pada teks prosedur agar hasil akhirnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Contohnya, ada kata kerja imperatif yaitu masukkan daging, diamkan. Yang ketiga ada verba material. Yang dimaksud dengan verba material yaitu segala sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contoh dari verba material yaitu rebuslah daging, masukkan air ke panci. Dan yang keempat, ada verba tingkah laku. Verba tingkah laku yaitu segala tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Contohnya yaitu tunggu sekitar 30 menit. Yang kelima ada partisipan manusia. Teks prosedur adalah teks yang ditujukan kepada manusia, baik untuk dibaca maupun didengar. Oleh sebab itu, teks prosedur wajib mengikutsertakan manusia ke dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Yang keenam, penanda atau bilangan urutan.
Umumnya, penanda urutan pada teks tersebut berupa angka atau numbering, namun beberapa ada yang menggunakan penanda atau bullet seperti titik atau angka. 7. Kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kalimat interrogatif yaitu kalimat yang di dalamnya berisi tentang pertanyaan. Adapun fungsi dari pertanyaan tersebut adalah untuk meminta informasi tentang sesuatu hal atau menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah di dalam tulisan tersebut. Contohnya, yaitu apakah sudah paham, sudah mengerti, sudah belum, apakah sudah dimasukkan, dan lain sebagainya. Yang ke-8, kalimat deklaratif atau pernyataan. Kalimat deklaratif yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung pernyataan. Fungsi dari kalimat ini adalah untuk memberikan informasi atau berita mengenai sesuatu hal. Unsur kebahasaan teks prosedur di atas harus Anda pahami ketika membuat teks tersebut. Lalu, selain mengetahui unsur kebahasannya, Anda pun harus mengerti ciri-ciri teks prosedur. Oke, sekarang kita tes daya ingat. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? A. Akan berisi cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu dengan tepat. Atau B. Kalimat yang berisi berita terkini untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu dengan tepat. Oke, jika kalian menjawab A, maka jawaban kalian adalah tepat. Dan bagi yang menjawab B, maka jawaban kalian kurang tepat. Nah, belajar bahasa Indonesia itu mudah bukan? Apalagi belajar teks prosedur. Kita harus giat belajar ya. Di masa pandemik ini, tidak ada hambatan untuk kita tetap belajar. Oke, sampai di sini tetap berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu